Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase meneh tek wong Islam, wong musyrik, wong kafir ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya, makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak, lalu anda mengajarkan ke Tuhan satu, masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak, kalau Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan, ya sudah gini saja, kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad, kalau majikan kita banyak repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayyinah, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Dan makanya disebut daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu gak pernah kalah. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi, Muhammad, saya ini turunan Ibrahim, kita ini Israel ya, kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda, makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim, bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu nggak apal nasabnya, sehingga mereka bilang kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi, Ibrahim itu buyute Yahuda, makanya digojlok, ha antum ha ulai hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah, kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Terus Allah menurunkan wa ma unzilatit taurat wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Mbah Zubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Kiai Haji Ubab bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya ini gimana, ini sih mbahnya kok dianggap. Nah sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi, karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Akhirnya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh nggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar kekafiran. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum, karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan anda rojak kayak Abdul Hasan Asy'adili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes ajeng kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah iku isin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu. Isin.
Sama seperti kowe di guru, saurip-uripmu ora tau salam templek wis. Kira-kira seperti. Meskipun salam templek ora penting. Ya ora penting to, misale soleh salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono kan. Nak masakom penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok, betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang, andai kan tidak pernah khidmah sama, iya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kue ridho wong sing tahu nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya, jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebagai majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin ya, tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusillah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener, wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek karena agama ini bihifdillah wa biriayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan masakom mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dede. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah ya mati saja karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi' Fikih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sakduna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah menghendaki. Itu enggak dibenem MUI, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar, sehingga Allah mensifati dirinya adhaka wa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh Gus Bab ngaji tidak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede kayak paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Thalibi Ayatul Quran, mau tak kasihkan hadiah ke Sayyid Umar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini dikarang oleh zurianya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam bin Masis. Yaitu alami zada ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasani. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak sabaib ngaji Barojak, Bafadol. Nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi. Seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Bahmun. Tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan, nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi
Seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm, ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayinnya itu orang yang kalau menerangkan itu